Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 1, benda hidup dan tak hidup di sekitarku, pembelajaran 1. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu dapat membedakan panjang pendek bunyi dengan benar, dapat menunjukkan kosakata yang berkaitan dengan benda hidup dan tak hidup dengan benar, serta dapat menyebutkan simbol sila keempat Pancasila dengan benar. Sekarang, mari kita perhatikan teks berikut ini bersama-sama. Benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Ada banyak benda di sekitarku. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada juga rumah, sepeda, mobil, dan benda lainnya. Ada benda ciptaan Tuhan, ada juga benda buatan manusia. Ada benda hidup, ada benda tak hidup. Kita memanfaatkannya setiap hari. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan atas ciptaannya. Kita juga berterima kasih kepada sesama atas karya-karya yang dibuatnya. Gunakan dan peliharalah benda-benda tersebut. Dengan benda-benda tersebut, hidup kita lebih mudah. Nah, coba sekarang perhatikan. Pada teks terlihat juga ada gambar. Nah, gambarnya ada banyak sekali. Ada gambar gedung sekolah, gambar mobil, gambar kucing, bahkan gambar anak-anak yang sedang berangkat sekolah. Murid-murid yang berangkat sekolah menggunakan seragam sekolah, menggunakan tas dan juga topi. Siapa yang masih ingat dengan lagu Topi Saya Bundar? Sekarang, mari kita menyanyikan lagu Topi Saya Bundar bersama-sama. Ciptaan siapa ya lagu Topi Saya Bundar? Betul, ciptaan Pak Kasur. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Bagaimana? Mudah bukan lagunya? Iya, pada lagu Topi Saya Bundar ada nada yang harus dinyanyikan pendek dan juga ada nada yang harus dinyanyikan panjang. Gambar dengan garis berwarna hijau yang pendek itu artinya menunjukkan tanda pendek dinyanyikan dengan nada yang pendek. Sedangkan gambar garis berwarna hijau yang panjang itu artinya menunjukkan tanda panjang yang berarti dinyanyikan dengan nada yang panjang. Bagaimana? Mudah bukan?
Tadi kita sudah menyanyikan lagu Topi Saya Bundar. Nah, topi termasuk benda tak hidup. Ada banyak benda di sekitar kita. Ada benda hidup dan juga benda tak hidup. Benda hidup disebut juga makhluk hidup. Contohnya manusia, kura-kura, bunga, dan lain-lain. Ada juga benda tak hidup. Benda tak hidup disebut juga benda mati. Contohnya kursi, meja, dan lain-lain. Berikut ini merupakan ciri-ciri benda hidup dan tak hidup. Ciri-ciri benda hidup yaitu dapat bergerak, sedangkan benda tak hidup tidak dapat bergerak. Selain itu, ciri-ciri benda hidup juga dapat bernapas, sedangkan benda tak hidup tidak dapat bernapas. Dan benda hidup juga butuh makan dan minum. Sedangkan benda tak hidup tidak butuh makan dan juga tidak butuh minum. Kemudian benda hidup juga dapat tumbuh. Sedangkan benda tak hidup tidak dapat tumbuh. Jadi, demikianlah ciri-ciri benda hidup dan tak hidup. Kalian bisa bukan membedakannya? Iya, mudah. Sekarang, mari kita belajar membedakan benda hidup dan benda tak hidup. Beri tanda checklist untuk benda hidup dan tanda silang untuk benda tak hidup. Yang pertama ada gambar tiang bendera. Tiang bendera merupakan contoh benda apa ya? Tiang bendera merupakan contoh benda tak hidup. Yang kedua ada gambar boneka. Boneka merupakan contoh benda apa? Boneka merupakan contoh benda tak hidup. Yang ketiga ada gambar ikan. Kira-kira ikan termasuk benda apa ya? Ikan termasuk benda hidup. Yang terakhir yaitu pohon beringin. Pohon beringin merupakan contoh benda apa? Contoh benda hidup. Sekarang mari kita bahas satu persatu mengapa benda-benda tadi dapat dikelompokkan menjadi benda hidup dan benda tak hidup. Yang pertama yaitu tiang bendera. Tiang bendera tidak dapat bergerak. Tiang bendera tidak membutuhkan makan. Tiang bendera tidak membutuhkan minum. Tiang bendera juga tidak dapat bernafas. Sehingga tiang bendera merupakan contoh benda tak hidup. Selanjutnya yaitu boneka. Mengapa boneka termasuk benda tak hidup? Karena boneka juga sama seperti tiang bendera, yaitu tidak butuh makan, tidak butuh minum, tidak dapat bernafas, tidak dapat tumbuh. Jadi, boneka termasuk benda tak hidup. Yang ketiga yaitu ikan. Ikan termasuk benda hidup karena ikan dapat bernafas, ikan juga butuh makan, ikan dapat bergerak. Ikan bergerak dengan cara berenang. Dan yang terakhir yaitu pohon beringin. Pohon beringin merupakan contoh benda hidup karena pohon beringin dapat tumbuh semakin tinggi dan juga semakin besar.
Pohon beringin juga membutuhkan makan dan minum. Hal itu dapat terlihat dari peristiwa air yang diserap oleh akar. Agar pohon tumbuh subur, maka pohon harus rajin disiram dan diberi pupuk. Pohon juga sama seperti makhluk hidup yang lain, yaitu membutuhkan makan. Adapun proses pembuatan makanan pada tumbuhan disebut dengan proses fotosintesis. Diulang sekali lagi ya, proses fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Fotosintesis biasanya terjadi di daun. Proses fotosintesis membutuhkan cahaya matahari. Nah, jadi demikian ciri-ciri benda hidup dan juga benda tak hidup. Sudah paham bukan? Oke, hebat. Tahukah kalian lambang sila keempat Pancasila itu apa? Pancasila terdiri dari 5 sila, sehingga terdapat 5 lambang sila dalam Pancasila. Kira-kira kalau lambang sila keempat itu apa ya? Coba tebak dari kelima gambar berikut ini, manakah yang termasuk lambang sila keempat? Apakah pohon beringin? Apakah rantai? Apakah bintang? Apakah padi dan kapas? Atau kepala banteng? Kira-kira yang mana yang termasuk lambang sila keempat Pancasila? Iya, betul. Yang termasuk lambang sila keempat Pancasila yaitu kepala banteng. Adapun urutan yang benar yaitu sila pertama lambangnya bintang. Sila kedua lambangnya rantai. Sila ketiga lambangnya pohon beringin. Sila keempat lambangnya yaitu kepala banteng. Sedangkan sila kelima yaitu padi dan kapas. Siapa yang tahu bunyi sila keempat Pancasila? Iya, sila keempat Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Adapun contoh penerapan sila keempat dapat terlihat pada diskusi kelompok dan juga musyawarah memilih ketua kelas. Musyawarah itu apa sih? Musyawarah adalah suatu cara pengambilan keputusan yang dilakukan bersama-sama. Demikianlah pembelajaran hari ini. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.